Nah, kalau dihukum apapun siap ya. Ini kalau gua ngelihatnya nih ya, ada unsur penistaan di situ. Karena dalam syariat Islam, lu kebayang nggak Gus Nur sama Bambang Tri itu, mubahalah itu ada dalam syariat. Itu masuk pengadilan, ditahan. Ini syariat mana ini? Itu ulama yang kemarin jadi saksi ahli itu. Ini diem aja lu. Yang laporin Gus Nur diem aja begini. Yang laporin Gus Nur diem aja begini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya. Makin banyak aja pernyataan bodoh yang keluar dari mulut para pejabat. Ya, ini gue cap bodoh banget. Bodoh. Ya, ini gue ngelihatnya bodoh. Nih, sampai akhirnya menimbulkan banyak reaksi. Salah satunya yang gua tampilin di sini adalah dari Ustadz Yusuf Marta. Nih ya pernyataannya, kita lihat dulu pernyataannya. Ini tentang PLT Bupati apa Polnya PLT di Bogor. Ya, Iwan siapa namanya? Nanti kita baca ya. Nih dulu, nih kita dengar dulu pernyataan Ustadz Yusuf Marta nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Marta, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA 212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah, pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab, sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya yang akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jadi si Iwan Setiawan ini ngomong di depan orang sambil bilang kalau saya mempelajari mau injak Al-Quran. Itu pernyataan apa itu? Pernyataan apa yang begitu? Kenapa harus injak Al-Quran, Pak Iwan? Jadi pejabat begitu amat sih Pak Iwan. Ya Allah, ada video klarifikasinya belum gua tonton sih, tapi nanti kita tonton sama-sama.
Video klarifikasinya ada nih, tapi kita baca dulu beritanya. Menurut kalian bodoh nggak saya? Kenapa sih untuk meyakinkan orang dengan injak Al-Quran kan? Itu kalau ngomong depan gue, nggak apa-apa nih gue penjara ya. Jadi pejabat begini amat lu Pak Iwan. Nih, ada beritanya nih. Usai pernyataan berani sumpah siap injak Al-Quran, PLT Bupati Bogor minta maaf dan mengaku khilaf. Iya tolol, itu bodoh itu. Iya, ngomong begitu tuh bodoh. Lu muslim, Al-Quran itu taruh di atas kepala. Jangankan naruh sembarangan. Menyentuh Al-Quran itu la yamusuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang bersuci. Terus dia bupati. Kalau yang ngomong itu orang yang nggak berpendidikan masih masuk akal gue. Dia ini bupati. Berpendidikan. Ngomong cerita berpendidikan. Tapi ngomong begitu. Lu Pak Iwan. Baca dulu deh ya. Ini dari caritahu.com. Setelah pernyataannya yang membuat gaduh masyarakat, pelaksana tugas PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan akhirnya minta maaf. Iwan pun mengaku khilaf. Nah itu, bagus aja lu minta maaf. Gue ingat kasusnya Bang Edi, udah minta maaf tetap masih aja dihukum. Yang begini kasih pelajaran lah, harus ada yang menggugat tuh. Sebelumnya Iwan Setiawan yang menjadi PLT Bupati Bogor menggantikan Adi Yasin itu ucap sumpah siap injak Al-Quran ketika menjawab pertanyaan salah satu wartawan. Ucapan sumpah siap injak Al-Quran terucap dari mulut Iwan Setiawan ketika wartawan mempertanyakan apakah ada jual beli jabatan dalam pelantikan pejabat eselon 4 dan 3B di Pemkab Bogor. Nggak perlu pakai bilang injak Al-Quran kan Pak Iwan. Ya Allah. Iwan Setiawan mengaku tidak berniat dalam pernyataan siap menginjak Al-Quran yang seharusnya siap disumpah di bawah kitab suci umat Islam Muslim itu. Nah, ada pilihan tuh siap bersumpah Al-Quran, mubahala, giliran mubahala nanti dikriminalisasi. Yang begini didiamin. Mubahala yang benar ada tuh. Walaupun dijadiin masalah sama hukum Indonesia nih. Ini Gus Dur kena mubahala tuh. Gara-gara mubahala kena hukum positif negara ini. Ini mestinya lebih. Mubahala itu nggak pakai nginjak Al-Quran. Tuh, masuk di persidangan. Gimana tuh? Aduh. Ya Allah. Saya atas nama pribadi, keluarga maupun Pemkab Bogor meminta maaf kepada umat muslim di Kabupaten Bogor maupun se-Indonesia atas kekhilafan akan pernyataan saya sebelumnya yang siap menginjak kitab suci Al-Quran, kata Iwan Setiawan dikutip Senin 27 Februari 2023. Aduh. Minta maaf doang. Minta maaf doang lu. Mudah-mudahan ada yang ngegugat dia nih. Mudah-mudahan ada yang laporin dia nih. Mudah-mudahan. Iya, nah. Gus Nur itu sama Bambang Tri itu kan mubahala tuh. Ya kan? Gus Nur sama Bambang Tri itu mubahala tuh. Masuk. Yang begini, mubahala itu padahal ada dipraktekkan. Ini nginjak Al-Quran. Aduh. Untung belum loh. Mau selesai lu kalau udah. Aduh. Iwan Setiawan mengaku dalam proses pemilihan pejabat eselon 4 dan 3B sebelumnya sudah mewanti jajaran Baperjakat untuk berbuat sesuai aturan dan tidak memperjualbelikan jabatan. Saya titip ke Sekda Burhanuddin selaku ketua Baperjakat maupun tim Baperjakat lainnya untuk tidak menerima uang apalagi memperjualbelikan jabatan, terangnya. Ia menjelaskan sebagai kader Partai Gerindra dirinya juga berupaya penuh untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tipikor sesuai instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun sumpah setiap kader Partai Gerindra. Sebagai kader Partai Gerindra kami sudah disumpah, apalagi ada amanat dari Bapak Prabowo Subianto sebelum saya dilantik agar tidak korupsi. Amanat dan sumpah itu menjadi pegangan saya selama saya menjabat, jelasnya. Aduh, tidak ada urusan itu. Urusannya kenapa harus pakai sumpah injak Al-Quran, Bapak? Woi, Wan. Nih guys, kita lihat sekarang pernyataan minta maafnya dia ya. Nih, kita dengerin sama-sama nih. Ngeselin ya? Kan masih bisa mubahala. Aduh. Bahwa
kapanpun sampai dimanapun saya sebetulnya udah ada. Ini suaranya kurang jelas ya. Mikrofonnya ada kendaraan lewat. Itu dari video aslinya, bukan dari gue. Kekuatan bagaimana proses mutasi itu tidak ada, meskipun kayak uang tidak ada jual beli jabatan. Dari situ ya namanya manusia. Saya sebagai orang muslim, sebagai orang yang tadi saya sampaikan itu menjunjung tinggi sebagai imam saya adalah Al-Quran, dan dalam talqin pun disampaikan wama imamuka jawabnya Al-Quran imam. Lu tahu, tapi kenapa lu ngucapin ya begini nih? Begini. Ini yang dimaksud dalam akhlak lebih tinggi daripada ilmu, adab lebih tinggi daripada ilmu ya begini. Lu tahu ilmunya, tapi lu masih ngucap begitu, kan tolol Pak kalau yang begitu Pak. Pernyataan lu orang berpendidikan iya, tapi pernyataan lu yang ini minta maaf saya Pak, saya bilang tolol. Sumpah itu banyak, sumpah dengan Al-Quran di atas kepala masih bisa, sumpah mubahalah masih bisa. Bukan sumpah injak Al-Quran, dari syariat mana itu? Itu melecehkan syariat Islam. Itu penistaan. Jadi pemikiran saya, imam saya adalah Al-Quran. Imam saya Al-Quran. Jadi betapa tingginya saya hormati itu Al-Quran. Kalau tinggi nggak keluar ucapan lu. Kalau tinggi ucapan lu nggak keluar, sumpah nginjak Al-Quran, lu akan ngikutin syariat. Kalau mau bersumpah dengan Al-Quran, lu bisa ngucapin, saya bersumpah dengan Al-Quran di atas kepala saya bahwa saya tidak memperjualbelikan jabatan. Kan bisa. Atau mubahalah bagi yang menuduh saya memperjualbelikan jabatan dengan Al-Quran ini, saya bersumpah mubahalah. Bisa, bukan sumpah nginjak Al-Quran. Ngaku pinter, ngaku berpendidikan. Nginjak Al-Quran itu syariat mana? Syariat mana itu Pak? Saya sumpah demi Allah, sumpah demi Rasulullah, sumpah dengan Al-Quran. Ada kalimat yang memang saya hilaf. Saya hilaf karena mungkin di luar penjangkauan kami ada sampai beberapa kegiatan, sampai 5 kegiatan hari itu. Saya hilaf mungkin ada menurut para masyarakat, saya dihukum apapun siap kalau seandainya saya maju. Nah, kalau dihukum apapun siap ya. Ini kalau gua ngelihatnya nih ya, ada unsur penistaan di situ. Karena dalam syariat Islam, lu kebayang nggak Gus Nur sama Bambang Tri itu, mubahalah itu ada dalam syariat. Itu masuk pengadilan, ditahan. Ini syariat mana ini? Itu ulama yang kemarin jadi saksi ahli itu. Ini diam aja lu. Yang laporin Gus Nur diam aja begini. Yang laporin Gus Nur diam aja begini. Ini lebih dari mubahalah. Ini Al-Quran. Diinjak. Saya disumpah oleh Quran, dan bila perlu suruh menginjak Quran pun, kalau memang itu menjadi sebagai sumpah saya siap. Nah, sumpah menginjak Al-Quran itu syariat mana Pak? Ini benar-benar melecehkan Islam nih. Kadang-kadang ya begitu ya. Islamnya sendiri yang ngaku saya ini Islam. Saya ini alah lu. Begini kalau agama, aduh. Artinya saya memegang siap untuk menerima ajab kalau ini saya terima ini. Demi Allah ini. Karena hukum tertinggi kalau saya terima uang yang memang dianggap itu seluruh adalah hukuman intimidasi. Tapi mohon maaf, ternyata kalimat itu yang saya pilih sebagai kalimat terakhir dari saya supaya masyarakat tahu bahwa saya tidak pernah berbuat itu. Saya mohon maaf kalau kalimat selain sumpah itu menjadi hal yang menyakiti manusia. Terus kalau lu minta maaf, mudah-mudahan nih, gue mau nanya yang buat yang laporin Gus Nur tuh, siapa yang melaporin Gus Nur? Nih sekarang gimana nih? Itu mubahalah itu masih ada dalam syariat tuh. Walaupun dalam prakteknya ada khilafiyah ya. Itu lu laporin. Ini sumpah menginjak Al-Quran ini syariat mana? Syariat Islam yang mana?
Ini penistaan terhadap agama Islam. Nggak lu laporin, woi, yang laporin Gus Nur. Laporin dong, sama nih, ini lebih parah, nginjak Al-Quran. Saya atas nama keluarga, saya atas nama saya, ibu saya orang muslim dari lahir, Muslim dari lahir, nggak ada. Lu muslim dari lahir nih, nggak ada dalam syariat Islam itu sumpah dengan menginjak Al-Quran. Sumpah itu macam-macam sumpah. Ya, mubahalah ada, tapi masuk, dilaporin. Sumpah nginjak Al-Quran, ajaran mana? Majelis Ulama Indonesia diem aja nih. Ulama-ulama diem aja. Itu yang kemarin jadi saksi ahli Gus Nur tuh. Kiai, diem aja lu. Nih, nginjak Al-Quran. yang memang saya hari ini terkait ucapan yang silap manusia itu al-insan al-makhluk. Manusia itu adalah tempatnya orang memang pada seluruh umat muslim yang ada di Togo juga ada di Indonesia. Manusia tempatnya khilaf, giliran orang lain aja langsung penjara ya. Langsung dilaporin, langsung ini. Giliran yang pejabat yang khilaf, ada pejabat. Gemes. Makanya Pak Pejabat dengan segala hormat gue bilang tolong jangan tolol kalau ngeluarin pernyataan. Ya jangan, sumpah itu macam-macam syariatnya itu ada sumpah di atas kepala kita ada Al-Quran. Nah tuh boleh sumpah begitu, sumpah mubahalah masih boleh. Nggak ada ceritanya sumpah menginjak Al-Quran, nggak ada, itu penistaan dan disampaikan di muka umum dan itu juga membuat gaduh. Kira-kira ada yang lapor nggak nih? Nih umat Islam yang khususnya yang kemarin ngelaporin Gus Nur tuh ya. Lu ngelaporin Gus Nur gara-gara mubahala. Nih, lu laporin kagak? Ini nggak ada dalam syariat. Majelis Ulama Indonesia diem aja, nggak ngelaporin. Penistaan ini. Kalau gua ngelihat ada dugaan penistaan ajaran agama Islam yang dilakukan lewat ucapan PLT Bupati Bogor, si Iwan Setiawan nih, ya ada tuh dugaan, nggak lapor. Kalau nggak dilaporin, minta maaf selesai gitu. Enak aja. Hukum tegakkan dong. Jangan cuma tajam di satu sisi tapi tumpul di sisi yang lain. Nggak peduli pejabat kan. Hukum itu mau habib, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau aparat. Kalau salah di mata hukum ya salah gitu. Kalian diem aja nih. Para ulama diem aja. Ya, para habaib diem aja. Para ustadz diem aja. Oh iya udah minta maaf. Iya dah. Giliran yang lain udah minta maaf. Bang Edi Mulyadi itu udah minta maaf. Sidang sampai berapa lama? Kalau nggak adil gimana kita mau damai sayang? Dah itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya baik, ulama, ustadz, umat Islam, pengacara muslim. Lu diamin ini. Dan yang buat laporin Gus Nur, lu diamin ini. Nggak lu laporin juga. Kalau pejabat aja, lu diam-diam aja. Kalau aktivis aja, yang berseberangan, lu laporin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.